nisbatnya ke hati kalau hikam. Kalau tadi nisbatnya kemana? Ke pikiran. Memang beda antara akal dan pikiran ya. Kalau pikiran adanya di mana? Pikiran itu adanya fid dimai, yaitu adanya di otak. Otak ada di mana? Firrafsi, di kepala. Antara pikiran dan akal menurut umat Islam berbeda. Tapi menurut orang kafir antara akal dan pikiran itu kene. Gitu. Itu kayak. Menurut orang-orang kafir otaknya jenius, tapi akalnya ditutup. Akal atau hatinya ditutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisyawatum wa lahum azabun azim. Gisyawah gitu. Kenapa? Akal, balik lagi sudah paham. Ini kan kalau ngaji hikam ini masuknya ke akal, ya, bukan ke pikiran. Kalau tadi ngaji fikih nisbatnya atau ta'aluknya ke otak atau pikiran gitu. Kalau ngaji tasawuf nisbatnya ke akal. Yang namanya akal ada di mana? Yaitu di dalam hati gitu. Sedangkan hati itu ada di mana? Fuad gitu, lelembutan hati. Fuad ada di mana? Bisodri, di dalam dada. Berarti ketika ada yang nanya antara akal dan pikiran itu dua hal yang berbeda. Kalau pikiran berarti di otak ada di kepala gitu. Kalau akal adanya di hati adanya di fuad gitu. Fuad teh hati yang paling dalam atau asror. Asror kan batinul qalbi, kemarin lewat dikam ya gitu. Jadi asror itu adalah batinul qalbi, hati yang paling dalam, yang sering kita dengar lubuk hati yang paling dalam, namanya asror begitu. Berarti akalnya ada di mana? Akal itu adanya di hati gitu. Tapi kalau kata orang kafir mah antara akal dan pikiran itu sama, mentak punya pikiran doang tapi akalnya kagak ada, hatinya ditutup sama Allah. Khatamallahu ala qulubihim, tidak mengetahui mana yang haram, mana yang halal, mana yang hak, mana yang batil. Berarti ketika ngaji tasawuf berarti nisbat atau ta'aluknya ke qalbu, ke hati. Nah, seperti kita hadarat di malam Jumat zikiran. Nah, ketika zikir itu harus mengistirahatkan pikiran terlebih dahulu, berarti menjalankan qalbu di situ, paham? Gitu. Ketika zikiran apa yang harus di stop? Apakah yang harus diberhentikan atau diistirahatkan? Berarti pikiran. Berarti yang dijalankan itu apa? Qalbu, yaitu hati. Sebab yang namanya tempatnya iman itu bukan di dalam otak, tapi di dalam hati. Paham kira-kira? Insya Allah. Ketika ditanya, kalau ingin bisa ma'rifat harus ngaji apa? Tasawuf. Yang sebut ilmu tasawuf itu banyak kitabnya. Ya, salah satunya Bidayah, salah satunya Hikam, Ihya Ulumuddin. Berarti sumarambah atau ta'aluk atau nisbatnya ke dalam hati supaya ma'rifat. Kalau ingin mempunyai karamah berarti kudu ngaji hikmah, ilmu hikmah. Ingin mempunyai barokah berarti kudu ngaji. Paham kira-kira? Insya Allah. Berarti ketika ngaji hikam kita ngurusin apa nih? Ngurusin qalbu, bukan pikiran. Wa ila hadrati ususan sahibul fadilah al-alim al-alama Syekh Ibnu Athaillah wa narju Allah barakatihim wa karamatihim syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil kulli wal walidayya amin. Katanya akal, saya nggak percaya ada yang di qalbu, ada yang dalam hati. Buka surah Al-Hajj ayat 60, ayat 46. Lihat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma faragal musannifi bayani fayam bagi ayat rohabiha min tilkal hisiyati. Fayam bagi maka seyogiane atau penting pisan seyogiane yang bagi bahasa Arab. Ovo ayafriha ing Arab yenta bunga. Ovo ayafriha ing Arab yenta bunga atau bahagia. Farrah atau farrah itu bahagia. Namun tak ada suatu keterangan hadis kanjeng Nabi man farraha bidukhuli Ramadan
haramallahu jasadahu 'alan nar. Siapa manusianya yang berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan nar, maka bakal diharamkan jasadnya menyentuh ke api neraka. Tapi bukan cuma bahagia doang, mesti dijalankan puasa gitu. Tapi sebenarnya ku indah-indahnya umat Islam, ku bunga, ku bahagianya doang datangnya bulan suci Ramadan, alhamdulillah besok datang bulan suci Ramadan, itu insya Allah jasad kita bakal diharamkan untuk menyentuh api neraka. Kubungannya doang ya Allah, kalau bari menjalankan mah begitu. Jadi farroha itu arti bahagia. Balik lagi, fayam bagi maka seyogiane, itu baru fiil, butuh fa'ilnya. Apa yang perlu, apa yang seyogiane? Ofo ayat rihaging arepin bahagia biha kalawan masuknya to'at, biha kalawan masuknya to'at. Jadi pekerjaan to'at, biha kalawan masuknya to'at. Maksud to'at di situ kemarin apa? Yaitu fadl dan rahmat gitu. Jadi kita perlu mengharapkan sebuah fadl, anugerah dari Allah, rahmat dan kasih sayang dari Allah. Jadi biha di situ rujuknya ke to'at, dalamnya to'at yaitu fadl dan rahmat. Min tilkal hisiyati, min saking tilkal hisiyati mengkonon arah-arah to'at. Min tilkal hisiyati saking mengkonon arah-arah masuknya to'at. La min hisiyati ora karena arah-arah, la min hisiyati ora karena arah-arah, suburuha utawi melebune to'at, suburuha utawi melebune to'at, wa fi'lihi lan olih ngelakoni. Fi'il itu kan pekerjaan, fi'il jadi ngelakoni. Wa fi'lihi lan olih ngelakoni ia abad atau hamba Allah, hinya rujuk ke hamba. Laha kadue to'at, jadi kudu berbahagia. Ayat rohate kata Syekh Ibnu Athaillah, kudu berbahagia apa? Ketika itu suduroha atau sudah masuknya to'at ke dalam diri kita. Dalamnya to'at berarti apa? Fadol dan rahmat Allah. Berarti kudu dipinta fadol dan rahmat Allah supaya awak kita teh mau ibadah ke Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Koto'a megat akan sopo Allah, koto'a teh mutus, maktu namanya putus. Koto'a megat akan sopo Allah atau memutuskan sopo Gusti Allah. Ayat tegese ditafsirin lagi lapas koto'a, ada yang disebut koto'a atau memutuskan di situ apa? Hajabat tegese ngaling-ngaling sopo Allah. Hajabat tegese ngaling-ngaling sopo Allah. Wa mana'alan nyegah sopo Allah. Nah, supaya mafhum, supaya paham. Jadi lapas koto'a tafsirnya yaitu hajabat atau mana'ah. Hajabat ngaling-ngaling, mana'ah juga mencegah. Mencegah apa? Mencegah ma'rifatullah, ma'rifat kenal kepada Allah. Alhasil kesimpulan nih, numantak awak kita nggak bisa ma'rifat ke Gusti Allah. Kenapa? Sebab banyak dosa, banyak doraka ke Gusti Allah. Jadi Allah koto'a atau hajabah atau nyegah akan ma'rifatnya kepada Allah. Begitu. Berarti ini kan nisbatnya kemana ketika ngaji seperti ini? Nisbatnya ke kolbu, nisbatnya ke hati. Nah, gunanya zikir berarti untuk mensucikan hati, mensucikan jiwa. Kata Imam Al-Ghazali itu gitu. Nah, berarti nisbatnya ke kolbu. Nah, balik lagi. Hajabat tegese ngaling-ngaling sofa Allah, wa mana'alan nyegah sofa Allah. Mencegah kepada siapa? Asairina ing wong kang pada melaku. Asair namanya. Asairina ing wong kang pada melaku lahu kadue iya Allah, lahu kadue Allah, wal wasilina lan wong kang pada tumeka atau wusul kabeh. Wal wasilina lan wong kang pada tumeka atau orang yang wusul ilaihi maring Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhasil kesimpulannya begini nih Mang. Jadi Gusti Allah itu
membuat dua golongan manusia. Yang pertama sairin, yang kedua wasilin. Kalau orang sairin mah orang yang baru belajar menempuh jalan ke Allah, namanya sairin. Kalau orang wasilin mah orang yang sudah usul, orang yang sudah sampai hatinya ke Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui apa? Birriyadoti wa zikri, dengan banyak riyadhah atau zikir kepada Allah supaya hati kita bisa ma'rifat atau wasil atau sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa sih faedahnya kita bisa usul kepada Allah? Ketika sudah dekat hati kita kepada Allah, berarti segala apapun hajat kita bakal diijabah sama Allah. Begitu, paham kan? Nah, ku dekatnya Bang Aping sama Lurah, nggak kudu ngomong, ku celangapnya doang dikasih. Ya, udah paham itu Lurah, paham kan? Karena udah usul, sudah sampai atau sudah dekat hatinya ke Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, jadi orang sairin dan juga orang wasilin itu sudah dimurad sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana bisa makrifat kalau emang tidak mau zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tegasnya bakal kotoak, bakal dialing-aling, bakal dijaga untuk bisa sampai hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialing-aling dari mana antara orang sairin dan wasilin? An ru'yati, saking nyawang atau ningali. Ru'yah itu melihat, kan ada ru'yat, ada hisab. Ru'yat itu melihat, dari kata ro'at. An ru'yati, saking ningali amalihim, pirang-pirang amale ia sair. An ru'yati, saking ningali amalihim, pirang-pirang amal atau pekerjaannya ia sairin, atau orang yang baru menempuh belajar jalan ke Gusti Allah. Az-zahirati, kang pertela, az-zahirati kang pertela, wa syuhudi ahwalihim, wa syuhudi lan selalu nyakseni ahwalihim, pirang-pirang tingkah atau keadaan ia sair. Kenapa orang sair belum bisa ma'rifat ke Gusti Allah? Begitu. Karena yang selalu dilihatnya amal dan ahwal. Begitu. Kan niat itu kan ada beda-beda. Nah, seperti kita niat ngaji teh ku sebab mengharapkan berkah, apa lillah, kan begitu. Nah, kalau orang sairin mah numantak belum bisa ma'rifat ke Gusti Allah, teh kenapa? Karena di dalam dirinya an ru'yati a'malihim az-zahirati wa syuhudi ahwalihim. Berarti antara amal dan ahwal, selalu memperhatikan amal zahirnya dan juga tingkahnya. Numantak dihalang sama Allah, bisa ma'rifat ke Gusti Allah. Teh paham kira-kira insya Allah. Berarti ketika ingin bisa ma'rifat, enggak ngaji mengaji baik. Berarti bukan karena apa? Bukan karena ingin masuk surga, bukan karena takut ke neraka, bukan karena mengharapkan pahala. Enggak baik. Ketika kita ngaji karena takut ke neraka, karena ingin mengharapkan apa? Surga, karena ingin mengharapkan pahala, berarti masih memperhatikan apa? Aniru'yati amalihim wa syuhudi ahwalihim, selalu memperhatikan tingkah laku amal kita. Berarti tetegenannya bukan Gusti Allah, tetegenannya atau beriktimat, berpatokannya kepada amal kita. Paham kira-kira insya Allah. Ngapain sih ngaji, ngapain sholat, amal gua masih banyak, ini tabungan gua masih banyak. Jangan begitu. Paham kira-kira insya Allah. Alhasil kesimpulannya, jadi Allah itu menghijab supaya bisa ma'rifat ke Gusti Allah daripada golongan orang-orang sairin dan wasilin, gitu kan. Dari dua perkara tersebut atau dari dua hal golongan tersebut, yang paling bagus mana? Yaitu wasilin. Wasil teh orang yang sudah sampai hatinya ke Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa ma'rifatullah, begitu. Jadi orang sair mah masih selalu memperhatikan dirinya, amal dan juga tingkah lakunya. Kira-kira insya Allah. Jadi ngaji mengaji baik, bukan karena ingin mengharapkan surga, bukan karena takut neraka, bukan cuma karena ingin mendapatkan pahala. Lillah baik, gitu. Paham kan? Supaya kita bisa ma'rifatullah, berarti nisbatnya ke dalam hati. Kalau ngaji mah bukan pikiran. Terus al-qalbiyati kang bangsa hati, lakin tetapi ne as-sababu utawi sabab. Al-qalbiyati kang bangsa hati, lakin tetapi ne as-sababu utawi sabab bi'in kita ito ifataini,
fiin kita ingin dalam nugel akan atau mutus akan in kita kan memutuskan. Nah, berarti benar kata ulama kalau ingin bisa ma'rifatullah gitu ya, susah emang ma'rifatullah susah begitu. Kalau bisa ma'rifat Allah pun bisa in kita itu apa Mami? In kita memutuskan perkara duniawi begitu, berarti mengistirahatkan pikiran, berarti menjalankan kalbu. Tak in kita putuskan perkara duniawi, jangan ingat perkara duniawi, namanya in kita supaya bisa makrifat kepada Allah. Paham kan? In kita dari kata kotok berarti memutuskan perkara dunia begitu supaya bisa makrifat. Balik lagi al qalbiyati kang bangsa hati. Jadi sumarang atau nisbatnya ke hati kalau ngaji ini. Lakin tetapi ini as-sababu utawi sebab bikin kita ta'ifata ini ing dalam nugel akan ta'ifah ini golongan loro. Mana golongan loro atau dua golongan, yaitu sahirin dan wasilin, namanya ta'ifatain. Ta'ifatain itu dua golongan. Kita berarti agak termasuk nomor ta'ifatain deh, daripada dua golongan deh sahirin belum kita ya. Komo wasilin kita ya Allah ya Karim kita begitu. Jadi kalau sahirin mah orang yang baru menempuh jalan ke Allah, kalau wasilin orang yang sudah sampai hatinya ke Gusti Allah. Dengan cara apa? In kita selalu memutuskan perkara duniawi di dalam zikir ke Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Anjalika saking mengkonon mazkur mukhtalifun itu berbeda, alhasil kesimpulannya ikhtilaf atau mukhtalifun itu berbeda. Jadi Allah menghijab daripada golongan sahirin dan wasilin, tapi dari mukhtalifun, dari jalan yang berbeda-beda. Kalau golongan sahirin mah kenapa belum bisa makrifat? Karena ibadahnya, ngajinya selalu memperhatikan amal dan ahwalnya sehingga tidak bisa makrifat ke Gusti Allah. Kalau orang wasilin mah enggak memperhatikan amal dan ahwal, terus ngaji makan Allah baik begitu. Itu kagak mengharapkan berkah, kalau mau berkat begitu ya Allah ya Karim. Yang penting mah ada berkah begitu. Mafhum kira-kira insya Allah. Jadi mukhtalifun. Nah, jadi nanti jalannya berbeda-beda supaya kenapa sih dia bisa makrifat gitu? Mungkin jalannya berbeda begitu. Cara zikirnya bagaimana, cara ngajinya benar kenal Allah atau tidak, begitu paham kan kira-kira insya Allah. Kesimpulannya Allah membuat ta'ifataini dari dua golongan, yaitu sahirin dan wasilin. Nah, mudah-mudahan daripada hikmah kita mengkaji kitab-kitab ini, mudah-mudahan hati kita bisa usul sampai ke Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti usul kita selalu ingat ke Gusti Allah di setiap hembusan nafas kita, lagi berjalan, lagi makan ataupun yang lainnya, selalu ingat ke Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tata caranya berarti kita untuk memutuskan perkara duniawi supaya hati kita bisa suci, hati kita bisa bersih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantap namanya tasawuf dari kata sub dan sopa, berarti hati yang bersih gitu. Jadi mukhtalif ya, karena jalannya berbeda-beda antara sahirin dan wasilin. Amma sahiruna adapun utawi wong kang sahirin iku fali annahum, maka karena sesungguhnya sahirin iku lam yatahaqqaqu, orang nyata ya sahirin asidqo ing kebenaran ma'allahi sumber tani Allah fiha ing dalam amaliyahnya, berarti belum benar di amaliyahnya dan ahwalnya, mantap belum bisa makrifat ke Gusti Allah. Wallahu a'lamu bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin.